Yes, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, thank you banget buat teman-teman yang udah melewati proses peresmian Sahabat Ubuntu Indonesia. Kita bisa bilang ini adalah momen yang paling bersejarah buat kita di tahun ini. Kenapa kita bilang bersejarah? Karena di momen ini kita mendapatkan sebuah perayaan yang pada akhirnya teknologi open source, terutama Ubuntu, pada akhirnya bisa dipakai di Indonesia sebagai solusi enterprise. Itu. Kenapa kita bilang solusi enterprise? Sejauh ini yang kita tahu adalah kalau kita ngomongin solusi open source, pasti yang dipertanyakan adalah siapa yang akan bertanggung jawab di balik teknologi itu. Siapa? Ya kan? Lalu yang kedua adalah siapa yang akan bertanggung jawab kalau ada masalah keamanan atau security. Ya. Dan yang ketiga adalah siapa yang harus dikontak atau siapa yang harus dihubungin kalau terjadi masalah. Kata kuncinya adalah kita di sini bersama Sahabat Indonesia, kita bersama-sama akan membangun sebuah ekosistem. Yang tujuannya adalah untuk menciptakan lokal support dari bangsa-bangsa Indonesia, dari anak bangsa di Indonesia. Prinsipnya seperti itu. Dan di sini kita lebih banyak menceritakan tentang teknologi yang akan dipakai untuk keperluan apa? Ada yang bisa tebak keperluan apa? Keperluan untuk membangun teknologi cloud modern dengan teknologi Ubuntu. Targetnya apa? Targetnya adalah agar kita di sini bisa membangun teknologi cloud yang setara dengan yang ada di public cloud. Prinsipnya apa? Sebenarnya dari tahun 2010, tahun 2008, di Indonesia itu yang namanya public cloud yang lokal itu udah ada. Sebutannya itu sebenarnya bukan public cloud. Sebutannya adalah web hosting. Di sini siapa yang tahun 2010, 2015 sudah pakai web hosting? Ada yang udah pernah pakai? Adalah ya pasti ya, minimal beli domain ya kan. Minimal beli hosting cPanel ya. Itu bisa dibilang adalah salah satu bukti bahwa di Indonesia itu pernah ada teknologi cloud yang dikelola sendiri oleh orang Indonesia. Namun tiba-tiba ada sebuah kondisi di mana tahun 2018 terjadi boom. Boom apa? Boom masuknya teknologi cloud dari US, dari luar, yang lalu melakukan apa? Mulai menggerus market Indonesia. Mulai menguasai market Indonesia. Ya bisa kebayang ya, apa nama public cloud-nya? Mungkin ada yang bisa tebak nama public cloud-nya apa? Ya, AWS, Google, ya kan, Azure, semua mulai masuk ke Indonesia bagi voucher gratis, ya kan. Dari fase itu pula akhirnya Indonesia semakin pintar, semakin pintar menjadi pengguna. Di mana mulai muncul berbagai macam sertifikat ya, sertifikat yang bisa dibilang sebagai requirement untuk masuk sebuah perusahaan. Kalau kamu udah sertifikat public cloud ini, kamu bisa masuk perusahaan saya gitu. Padahal sih sebenarnya ada orang certified supaya apa? Supaya vouchernya cepat habis. Ya itulah, dan bisa dibilang tahun 2018 adalah fase di mana hingga saat ini ya, banyak orang yang masuk ke cloud justru melalui apa? Melalui cara menjadi pengguna, dengan cara menjadi user aja. Dan itu amat disayangkan, kita ngelihat sampai saat ini, sampai detik ini buka LinkedIn, orang lebih suka berbangga hati dengan sertifikasi cloud dari luar. Agak kasihan sebenarnya, kamu cuma pintar untuk menjadi pengguna. You just smart to be a user, not smart to be the creator. What our plan is make Indonesia to able to build their own cloud by the help of open source technology, like Ubuntu. Seperti Ubuntu. Ya, sesuai topik ya teman-teman ya. Baju oranye ini nih bukan sembarang baju. Ini adalah bukti sebuah komitmen dari kita untuk ngebangun apa? Ngebangun ekosistem yang kuat di Indonesia. Nah,
Mungkin ada yang bisa bantu, oh slide-nya udah kebuka ternyata. Oke, kali ini di sesi ini kita akan lebih banyak menceritakan tentang sejarah canonical, the history of canonical in the world, dan how it can be a solution for us. Gimana caranya ini jadi solusi buat kita yang ada di Indonesia. Karena adanya Ubuntu di Indonesia dan juga di luar negeri dan juga di Eropa sebenarnya adalah bagian dari revolusi industri. Mungkin teman-teman mikir ya, apa maksudnya revolusi industri? Apa itu? Jadi revolusi industri adalah ketika sebuah aktivitas industri yang dulunya mungkin biasanya seperti ini tiba-tiba berubah menjadi seperti itu. Maksudnya apa? Terjadi sebuah switching dari cara orang yang awal bekerja manual menjadi bisa bekerja otomatis. Atau mungkinnya kita bisa bilang it's about industry 4.0 when everyone is rely to AI. Ketika orang-orang mulai rely sama teknologi AI ya, atau kecerdasan buatan ya, whatever that. Ya, jadi dengan adanya evolusi industri karena adanya teknologi internet, ini menjadi sebuah keharusan buat kita untuk melakukan adaptasi. Kalau kita nggak adaptasi, ujung-ujungnya apa? Kita akan ketinggalan. Kita akan kehilangan pekerjaan kita. We will lose our job if we not try to learn about the new technology. That's actually what we have to careful about our own career. Ini adalah hal-hal yang teman-teman harus tahu. Kalau masalah karir itu adalah hal yang penting, bagi teman-teman masa depan, please pay attention ke hal ini. Karena apa? Teknologi akan menjadi sebuah hal yang sangat banyak diperbincangkan saat ini. Dan tentunya dengan pengetahuan cloud yang cukup, pengetahuan cloud yang memadai, teman-teman bisa memiliki skill yang feature proof. Feature proof skills mean you can use that skill for next 20 years. Artinya, sebuah pengetahuan yang tahan masa depan ya, apa ya bahasa Indonesia ya, ketahanan masa depan atau future proof, gue gak ngerti bahasa Indonesia-nya. Yang penting, sebuah teknologi yang bisa dipakai hingga 20 tahun ke depan. Artinya itu adalah teknologi yang akan membantu teman-teman supaya tetap hidup, punya mata pencarian. Ya, prinsipnya itu kan, kita kuliah hari ini untuk hidup 20 tahun ke depan kan. Pastinya, kita kuliah hari ini, kita sekolah hari ini tujuannya untuk bisa ngebangun masa depan yang lebih baik. Oleh karena itu, dengan kita mempelajari teknologi cloud, story-nya, tahu arahnya kemana, ini akan membuat kita menjadi generasi yang lebih siap. Siap untuk menantang masa depan. Iya nggak? Oke, next slide-nya. Oke. Kalau kita ngomongin canonical, kita ngomongin Ubuntu, mungkin tadi Joyce udah sempat cerita ya, siapa orang di balik canonical. Jadi Canonical sebenarnya adalah sebuah perusahaan yang dibangun oleh Mark Shuttleworth. Mark Shuttleworth ini bisa dibilang seorang filantropis. Kalau suka nonton Iron Man, pernah nonton film Iron Man? Yes, ya ini bisa dibilang ya salah satu orang yang jenius, kaya raya, dan dia membangun sebuah teknologi yang bisa dipakai oleh semua orang. Dan kekayaannya dia ini didapatkan dari mana? Dari cara dia mengembangkan sebuah teknologi yang bernama SSL atau security yang dibangun di perusahaan dengan nama Tauti. Tauti bisa dibilang sebuah perusahaan yang cukup besar, cukup sukses, punya paten yang begitu besar, tapi pada akhirnya dia memutuskan untuk menjual. Dia jual ke VeriSign dan dia dapat kurang lebih sekitar 60 juta dolar. Dan 60 juta dolar yang dipakai oleh Mark Shuttleworth itu dipakai untuk 20 pertama dia pakai untuk melakukan space shuttle. Dia menjadi turis pertama yang keluar angkasa. Dan 20 juta lainnya dia pakai untuk pendidikan di Afrika Selatan. Dan 20 juta lainnya dipakai untuk membangun Canonical. Yang pastinya ya teknologinya itu dipakai untuk membangun teknologi Ubuntu. Mungkin jadi ceritanya udah kebayang ya, dia keluar angkasa, ke space, ya kan, terus lihat bumi bulat, ya kan, terus dia kebayang logonya si Ubuntu. Jadi ini ya sebenarnya apa yang dia lihat.
Jadi emang prinsipnya Ubuntu ini adalah sebuah sistem operasi yang emang dibangun untuk siapapun, untuk semua orang. Baik di Indonesia, baik di Afrika, baik itu di Amerika, ataupun ada di Eropa. Seperti itu. Next. Dan kita kalau ngomong canonical saat ini, sebenarnya canonical tuh, kalau kita ngomongin canonical ya, kita sebenarnya pasti ngomongin namanya teknologi Linux. Linux mungkin di sini teman-teman udah tahu ya, kalau enterprise pastinya ada apa? Ada SUSE Linux, ya betul. Ada apa lagi? Red Hat, ya. Ini bisa dibilang dua teknologi ini udah ada dari tahun 90-an sebenarnya, udah lama banget. Bahkan sebelum kalian lahir ya. Teman-teman lahir tahun berapa? 2000? Waduh, ya kan? Ini sebelum kalian lahir tuh Linux itu udah enterprise duluan dengan nama Red Hat di waktu itu. Dan yang menarik adalah ada sebuah challenger yang masuk di tahun 2020. Sebenarnya bukan challenger sih. Ubuntu itu udah ada dari tahun 2004 sebenarnya. Dibangun oleh Canonical bersama dengan Mark Shuttleworth. Ubuntu dibangun yang pasti tujuannya nggak lain adalah untuk ngebangun ekosistem open source dengan cara ngebangun rumahnya dulu. Kalau kita udah bangun rumahnya, udah bangun platformnya ya, terus hardware, selanjutnya bikin apa? Bikin aplikasinya, ya kan? Ada Nginx, ada web server, ada database, ya kan? Sampai akhirnya ada AI, big data, dan semuanya. Dan semua aplikasi itu adalah aplikasi-aplikasi yang pastinya dibangun untuk menciptakan kompatibilitas dengan si Ubuntu-nya, dengan si kernelnya. Jadi prinsipnya kalau kita ngomong canonical, kita di sini nggak cuma ngomongin masalah Linux. Kita ngomongin seluruh ekosistem, mulai dari OS, kernel, yes, dan semua aplikasi yang ada di atasnya. So that's how we talk about canonical. Jadi nggak cuma ngomongin masalah sistem operasi aja, tapi juga semua yang terkait dengan teknologi infrastruktur, platform as a service-nya, dan juga terkait dengan software as a service-nya di atasnya. Jadi canonical adalah semua hal itu. Jadi artinya apa? Banyak potensi yang bisa kita bangun sama-sama dengan teknologi yang ada di canonical. Dan yang menarik adalah dari tahun 2004 sampai tahun 2020, Canonical tuh nggak pernah jual secara enterprise, nggak pernah jualan. Dan tahun 2020, karena ada permintaan begitu besar, karena semua orang pengen go digital, apalagi produk proprietary lagi mahal-mahalnya, dan plus ada COVID, ada pandemi, kebutuhan kesehatan semakin meningkat, akhirnya semua orang harus wajib digitalisasi. Masih ingat kan pandemi kemarin? Ya, kita kemana-mana, masuk mall harus ngapain? Peduli Lindungi. Mau jalan-jalan harus ngapain? Ya, scan barcode. Harus apa? Colok hidung, ya kan? Itu semua menggunakan sistem teknologi yang terintegrasi. Yang udah pasti menggunakan cloud. Kalau nggak menggunakan itu semua, ya udah pasti digitalisasi nggak bisa terjadi. Dan itu nggak cuma di Indonesia, tapi all around the world. Orang yang dulu sekolahnya cuma bisa di rumah, sekolahnya bisa di kampus, akhirnya harus di rumah. Kebayang ya? Karena ada kebutuhan yang begitu besar, akhirnya Canonical juga muncul sebagai salah satu solusi. Untuk apa? Menjadi solusi yang sifatnya membantu. Makanya namanya Ubantu, ya. Kalau katanya Joyce. Oke? Oke, next. Jadi memang dalam bahasa Afrika Selatan, Ubuntu itu artinya adalah humanity. Dan canonical artinya unity. Jadi memang ya dari awal canonical itu dibangun tujuannya untuk kemanusiaan lah. Tujuannya nggak lain dibangun untuk bisa menjadi sebuah solusi bagi seluruh umat manusia di dunia. Ya, seperti kita ini ya. Gitu. Dan next. Oke, ini sedikit perjalanan canonical dari mana tahun 2004 mulai berdiri dan tahun 2004 bisa dibilang muncul Ubuntu pertama dengan nama Warty Warthog. Namanya lucu ya.
Ya ini adalah versi Ubuntu yang paling pertama banget. Lalu tahun 2006, finally Canonical punya versi LTS pertamanya Ubuntu-nya. Lalu masuk tahun 2010, mulai banyak kolaborasi di bidang public cloud. Lalu tahun 2011, mulailah masuk teknologi yang dengan nama MAAS. Nanti semua teknologinya jelasin kenapa bisa menjadi sebuah teknologi yang begitu penting buat kita ketahuin. Karena MAAS tahun 2011 lalu disambut dengan Juju, lalu Snapcraft, lalu juga multi-IaaS dan PaaS integration menjadi Ubuntu Pro, adalah sebuah proses bagaimana Ubuntu bisa menjadi solusi enterprise yang begitu komplit, yang bisa dipakai untuk berbagai macam industri di Indonesia, seperti itu. Nanti akan kita explain. Anak-anak kita tes sudah belajar semua kan tentang IaaS, PaaS, SaaS ya. Minggu kemarin gimana belajarnya, by the way? Enggak? Hah? Tapi kata-kata nilainya bagus loh, di atas 7 semua kata-kata loh. Yes. Belum gue umumin berapa nilai pastinya. Tapi gue bisa bilang kata-kata nilainya bagus. Bagus karena ngumpulin tugas. Oke, next. Yes. If we talk about cloud technology, kita masih ngomongin yang namanya struktur yang paling umum. Jadi kalau di teknologi itu, dasar yang paling adalah teknologi IaaS. IaaS itu adalah singkatan dari Infrastructure as a Service. Nah, IaaS itu sebenarnya melingkupi apapun yang berhubungan dengan compute power. Yang berhubungan dengan yang namanya network. Yang berhubungan bernama dengan storage. Ketika tiga hal itu berhubungan satu sama lain, itu masih dianggap sebagai IaaS. Kebayang ya? Namun, ketika hal yang bersifat infrastruktur itu sudah mulai bercampur dengan aplikasi, mulai bercampur dengan software pendukung kayak database, kayak web server, terus kayak big data, machine learning, itu udah masuk ke level yang namanya platform as a service. Karena yang teman pakai adalah softwarenya, aplikasi untuk penunjang software development teman-teman. Ya, itu udah masuk sebagai PaaS. Dan ketika aplikasi custom kalian sudah mulai deploy, sudah mulai ada aktivitas DevOps, ya baru masuk ke sebuah software yang siap pakai oleh end user dengan nama SaaS. Kalau SaaS mungkin teman-teman di TTS sudah banyak belajar lah ya, belajar di web developer ya kan, atau app developer, itu adalah SaaS developer sebenarnya. And produknya ya kayak apa ya, kayak Gojek, ya kan, terus kayak Advisory yang kita kenal tuh, terus ada apa lagi misalnya aplikasi GoPay atau aplikasi Tokopedia dan lain-lainnya ya, itu adalah contoh dari SaaS yang teman-teman bisa bangun. Dan masalahnya banyak orang yang mikir itu cuma bangun SaaS doang. Siapa terus yang bangun PaaS sama IaaS-nya? That's the main question. Kebanyakan orang itu PaaS sama IaaS itu pasti belanja dari public cloud. Belanja dari public cloud seperti AWS, Google Cloud, ya kan? Atau mungkin cloud local provider, ya kayak Adi Cloud Host, atau mungkin kayak Exabyte, kayak Dewa Bis gitu ya. Atau ya apapun itulah nama cloud provider lokal ya. Biasanya itu di-handle di sana datanya. Tapi teman-teman tuh pernah kebayang nggak sih? Gimana caranya kita bisa ngebangun sebuah teknologi cloud tanpa harus bergantung sama cloud provider? Gimana caranya supaya komputer yang kita punya itu memiliki standar cloud yang bisa high availability. Ketika satu mati, yang lain bisa gantiin. Ya. Terus ketika pengen migrasi, jadi gampang mindahinnya. Pernah nggak sih kebayang untuk bangun hal itu? Dan tahu nggak sih, hal seperti itu bisa dibangun pakai apa? Pakai yang namanya Raspberry. Pakai perangkat IoT. Cukup modal 3 perangkat IoT, Raspberry gitu ya, terus kasih storage. Bisa loh kita ngebangun self storage sebenarnya di situ. Ya, modal router buat kecil atau switch kecil untuk bisa nge-manage networknya. Artinya apa? Teman-teman bisa ngebangun
Google Drive teman-teman sendiri. Pasang save, ya terus install apa? Install Nextcloud. Ya, ya kan? Terus pakai Nextcloud, terus diapain? Pakai reverse proxy. Ya udah deh beres ya kan? Pakai Cloudflare, pakai proxy untuk ke atas. Gak perlu IP public. Teknologi udah maju. Jadi prinsipnya adalah hal ini teman-teman perlu tahu. Jangan cuma bisa pakai Google Drive doang. Jangan cuma bisa pakai iCloud aja. Pada dasarnya teknologi konvensional di rumah aja itu juga bisa dipakai. Gitu. Dan inilah yang kami harap di TTS teman-teman bisa belajar sama-sama. Kebayang ya? Nah, nanti ketika skala kecil sudah bisa, teman-teman bisa dibawa ke industri untuk nge-deploy hyperscale, untuk nge-deploy 100 cloud server, 100 node server. Tentunya dengan lagi yang didukung dengan Microcloud atau OpenStack. Dan didukung dengan Micro K8s atau Kubernetes. Kayak gitu gambarannya. Dan anyway, sahabat Ubuntu Indonesia, di sini kita akan membuat beberapa chapter. Chapter 0, chapter pertama sudah kita lakukan seminggu yang lalu bersama anak-anak ITTS. Dan selanjutnya, chapter ini akan menjadi chapter penerus untuk mengembangkan chapter lainnya. Jadi teman-teman di sini nanti akan kita umumin skornya berapa, dan PR selanjutnya teman-teman harus bisa meneruskan semangat ini ke generasi selanjutnya. Dan terutama ke adik-adik yang masih SMA ya, harus ikut sahabat Ubuntu Indonesia, harus jadi anggotanya SUI, oke? Nah, dengan adanya program ini, kita berharap tahun 2026 kita punya 50 chapter. Bisa nggak? 50 chapter. Bisa ya? Jadi anak-anak ITTS mungkin angkatan baru nanti yang mau daftar, langsung kita culik, bikin chapter SUI, bikin 4 sampai 5 chapter. Nanti 5 chapter selanjutnya kita lakukan di kampus lain. Tapi yang pelatih mana? Dari ITTS. Kebayang nggak? Seberapa banyak pahala yang terkumpul? Karena apa? Karena ilmu yang berguna. Itu yang prinsip kita bawa sama-sama di program Sahabat Ubuntu Indonesia. Oke, next. Karena durasi, kita akan kasih tahu dulu apa sih role pekerjaan yang bisa teman-teman dapatkan ketika sudah belajar tentang teknologi cloud. Role pertama udah pasti adalah cloud architect. Cloud architect adalah orang yang mampu untuk mengembangkan dan menggambar teknologi cloud sesuai dengan kebutuhan dari customer. Seperti biasa, harus bisa gambar, merancang topologi networknya, storage-nya, high level desainnya, low level desainnya. Nah, itu adalah kerjaan cloud architect. Dan teman-teman pasti udah mulai belajar kemarin ya, gimana kita bisa menggambar ya. Yang kedua, yang pasti adalah DevOps engineer. Itu orang-orang yang bisa melakukan aktivitas CI/CD, yang bisa mengembangkan aplikasi dan di-push ke mana? Ke repository atau ke registry, lalu di-push lagi untuk ke Docker ataupun ke kontainer. Lalu security engineer udah pasti, habis bangun aplikasi pasti harus bisa melakukan apa? Mengamankan aplikasinya. Harus bisa melakukan yang namanya monitoring, melakukan aktivitas tracing, hingga mengecek semua dalaman sistemnya. Masuk lagi, ada yang namanya DevSecOps Engineer. Itu posisi yang ada di tengah-tengah antara orang developer, DevOps, sama orang security. DevSecOps Engineer itu posisi di tengah-tengah. Kerjanya ngapain? Membantu komunikasi, membantu menjaga progres. Kalau di project pekerjaan namanya project manager lah, yang mastiin semua checklistnya terjaga. Selanjutnya yang pasti adalah data engineer. Kalau kita ngebangun sebuah cluster cloud dengan total 10.000 node atau ribuan node, pasti yang muncul apa? Lognya banyak, itu udah pasti. Dan untuk mengolah log yang begitu banyak, supaya kita bisa ngebangun sebuah report yang bagus, bisa mengantisipasi kalau ada permasalahan network, antisipasi dengan permasalahan dengan jumlah growth user, itu semua membutuhkan bantuan dari data engineer. Nah itu semua ada role-nya teman-teman ya. Mau jadi apapun, semuanya bisa.
latar belakangnya developer bisa, mau latar belakangnya engineer, data scientist juga bisa. Jadi semua punya posisi. Network pun juga punya posisinya di sini. Jadi semuanya ada. Oke, next. Dan selanjutnya udah pasti kita butuh namanya full stack developer. Dan full stack developer adalah orang yang mampu mengembangkan aplikasi dengan pola pikir microservices. Maksudnya apa? Kita kembangkan aplikasi, tapi kita juga memikirkan bagaimana caranya supaya aplikasinya mudah untuk di scale up dan mudah untuk di scale down. Jadi nggak cuma scale up doang, bisa scale down juga. Dan ngebuat aplikasi ini memiliki fungsi-fungsi yang terpisah. Jadi beda fungsi, beda apa namanya, beda deployment kalau istilahnya. Jadi kalau ada fitur yang bermasalah atau overload, itu nggak menyebabkan aplikasinya mati atau down. Nah, full stack developer ini bakal sampai saat ini paling banyak dipakai untuk siapa? Biasanya perusahaan-perusahaan perbankan tuh. Mereka pasti butuh full stack developer yang berpikir microservices karena mereka ada pengguna terbesarnya. Atau yang kedua ada perusahaan telco, atau yang ketiga rata-rata perusahaan manufacturing yang memang jumlah usernya banyak. Dan yang paling kaya di sini adalah SRE, Site Reliable Engineer. Paling kaya kenapa? Karena tugasnya adalah jagain lilin, mastiin engine networknya nggak ada masalah, ya, mastiin latensinya bagus. Terus yang ketiga adalah mastiin bisa ngerespon cepat kalau ada masalah. Makanya kalau SRE itu punya 3 indikator, SLO, SLI, SLA, yang dijagain banyak. Makanya posisi SRE ini sebenarnya yang cukup populer dari Google. Yang bisa dibilang juga tugasnya adalah memastikan bahwa semuanya on budget. Seperti itu. Oke? Itu dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Feros, selaku salah satu lead product kita. Mungkin itu dari saya. Terima kasih semuanya ya.